Pemirsa JTV, berjumpa lagi kita di program Imaji, Inspirasi Masyarakat Jogja Istimewa. Saya Jimmy Mahardika kali ini berada di kediaman Mas Rain Rosidi, selaku kurator dan dosen seni rupa di ISI. Kali ini kita akan membahas tentang pameran Nandur Serawung yang baru beberapa hari kemarin terlaksana di Yogyakarta. Langsung saja kita gali informasi dari Mas Rain mengenai pameran tersebut. Selamat siang Mas Rain. Selamat siang Jimmy. Mas Rain, bisa dijelaskan tentang apa itu sebenarnya Nandur Serawung? Nandur Serawung itu adalah event atau acara seni rupa yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Yogyakarta. Jadi Taman Budaya Yogyakarta itu punya beberapa acara yang menjadi unggulan mereka. Di bidang teater ada, pertunjukan yang lain ada, misalnya ketoprak ada. Tapi kalau Nandur Serawung adalah bagian untuk teman-teman seni rupa. Dan itu sudah terselenggara sejak tahun 2014. Posisi Mas Rain di Nandur Serawung saat ini, Mas? Kalau sekarang kurator ya, kurator salah satu anggota tim kurator ya. Kuratornya ada 5 orang, saya salah satunya gitu. Yang lain ada Irene Agrivina, ada Arsita Pinandita, Bayu Widodo, Sujud Dartanto, dan saya, Rain Rosidi. Sejak kapan Mas Rain bergabung di Nandur Serawung? Dari awal Mas Jimmy. Jadi kalau saya boleh cerita itu yang awalnya Nandur Serawung ya, itu idenya dari Taman Budaya. Salah satunya dulu dari ada Pak Yami, Suharyanto Yami, itu seniman juga, tapi beliau adalah pegawai di Taman Budaya. Beliau punya ide kenapa nggak ada acara di Jogja yang bisa mengumpulkan seni rupa itu dari berbagai istilah dia itu berbagai disiplin. Karena seni rupa kan memiliki banyak cabang ya. Ada yang patung misalnya, ada grafis, ada lukis gitu. Ada fotografi, ada video, ada yang bisa disebut seni rupa itu ingin dikumpulkan dalam satu acara itu. Yang dulu kita sebut rupa-rupa seni rupa. Pada awalnya namanya itu? Ya. Sebelum Nandur Serawung? Sebelum Nandur Serawung. Itu tahun 2014 ya. 2014 kemudian berubah menjadi Nandur Serawung. Sebenarnya Nandur Serawung itu dulu judul pameran. Judul pameran. Acaranya rupa-rupa seni rupa, judulnya Nandur Serawung. Tapi tahun selanjutnya karena dapat respon positif dari Gubernur DIY juga merasa temanya sesuai gitu dengan Jogja. Akhirnya Nandur Serawung justru lebih dipilih menjadi nama acara itu. Yang sampai hari ini kita upayakan nama itu melekat ke acara ini, seni rupa gitu. Padahal kan sebenarnya Nandur Serawung itu luas ya, temanya luas. Bukan hanya di seni rupa kan, di kelompok Vespa juga ada Nandur Serawung. Tapi di kita arahkan untuk menjadi bagian dari memori kolektif orang Jogja. Kalau Nandur Serawung itu event seni rupa yang di Taman Budaya gitu. Pengennya seperti itu. Perhelatan pameran ini itu ada perbedaannya apa tidak antara tahun pertama, kedua, ketiga secara konsep? Ada ya, ada beberapa perkembangan ya. Kita sebut perkembangan ya. Ya awalnya awalnya hanya untuk mengumpulkan dulu. Mengumpulkan bersama gitu biar ketemu, biar serawung antar elemen seni rupa itu. Karena Jogja kan sejarah seni rupanya panjang ya. Sejak mungkin Asri berdiri, mulai sekarang sudah punya komunitas yang terbentuk. Terus kita Taman Budaya pengen punya ide untuk mengumpulkan itu dalam pameran ya. Terus perkembangannya yang agak signifikan di tahun 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu itu kita mulai membuka Serawung itu bukan hanya sebatas pelaku seni rupa, tapi juga dengan praktek di luar seni rupa ya, praktek-praktek kebudayaan yang di luar seni rupa. Contohnya apa?
Musik atau lebih ke itu ya, praktek sosial budaya. sosial budaya. Jadi di Nandur Serawung yang kelima kita mulai membuat 2 program, yaitu yang kita sebut Serawung Moro dan Serawung Temu. Kalau Serawung Moro itu kita mengundang seniman atau praktek budayawan dari luar DIY untuk datang ke Jogja dan tinggal di sini. Kalau di seni rupa itu kita sebut residensi itulah. Dia tinggal kemudian berkarya di studio seniman di sini, merespon apa yang dia alami di Jogja, kemudian kita hadirkan di pameran. Itu kita paling jauh mendatangkan teman dari Padang, dari Sumatera Barat. Datang ke sini, nginap di sini. Jadi tidak hanya seniman di Jogja aja Mas berarti ya? Ya, kita mengakomodasi juga seniman-seniman dari luar. Itu dia menggunakan aplikasi ya Mas. Maksudnya mengajukan, mendaftarkan diri. Submisi gitu. Submisi ya. Submisi. Open submission ya. Terus kita lihat potensinya, kemudian kita undang ke sini gitu. Yang kedua, program Serawung Temu. Itu semacam program untuk mengirimkan atau istilahnya sebenarnya kolaborasi ya. Mengirimkan seniman Jogja ke seputar DIY. Jadi ada Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman gitu. Untuk kemudian tinggal di kampung dan bekerja dengan komunitas. Untuk pemilihan kampung-kampungnya itu? Kita menggunakan jejaring ya, jejaring. Oh, ada teman di waktu itu ada di Wonosari, ada sekelompok aktivis kebudayaan lah gitu, anak-anak muda. Kemudian teman dari Nandur Serawung yang mendaftarkan itu kita kirim ke sana, kita fasilitasi lah gitu untuk bekerja dengan masyarakat setempat. Pada saat itu mereka membuat mural gitu, kemudian juga membuat workshop mengenai waktu itu sepertinya batik ya, membuat workshop batik di masyarakat setempat untuk memberikan inspirasi ya mungkin, inspirasi dan berkreasi bersama itu. Oh, jadi pemilihan dari kampung-kampung untuk Serawung Temu itu berdasarkan potensi dari kampung-kampung itu ya? Dan juga jaringan komunitas Mas. Jaringan komunitas. Kita sudah punya juga pemetaan kecil-kecilan, ada beberapa jaringan komunitas yang sudah bekerja sebelumnya gitu. Kita bawa seniman itu ke sana untuk melakukan kolaborasi itu. Di Jogja itu kan ada banyak sekali pameran ya Mas, terutama pameran yang sudah sejak lama berlangsung adalah tentang kegiatan seni rupa adalah Festival Kesenian Jogja. Posisi Nandur Serawung itu di mana Mas untuk peta di seni rupa Jogja, di Jogja? Ya kita tahu kalau di Jogja itu banyak ya, ada Arjok yang misalnya, Arjok yang cukup dikenal lah. Dan mungkin uniknya lagi kan Nandur Serawung ini ada keterlibatan dari pemerintah untuk pendanaan tersebut. Ya. Kalau mungkin kita mengambil posisi di bagian ini memberdayakan komunitas seni rupa. Karena bagi kita ide awalnya seni rupa itu satu kelompok masyarakat sosial dalam masyarakat yang di Jogja itu punya kekhasan ya. Mulai dari awal dulu revolusi Indonesia, kemerdekaan, seniman itu sudah punya peran secara sosial di zaman sanggar-sanggar itu. Kemudian ketika berdirinya ASRI, masyarakat seniman merasa punya peran dan memang memiliki kontribusi di dalam mengisi kemerdekaan. Nah, kita di Taman Budaya dan juga teman-teman pelaku seni, terutama kurator dan tim yang ada di Nandur Serawung, melihat itu sebagai potensi salah satu kelompok sosial masyarakat yang berpotensi juga untuk melakukan kontribusi terhadap masyarakat Jogja gitu. Jadi itu yang menjadikan pembeda dengan konsep-konsep kalau misalnya FKY saya kira skalanya lebih luas ya, karena Festival Kebudayaan Yogyakarta sekarang kan. Kalau Arjok lebih ke bagaimana, kalau dalam persepsi kami ya, bagaimana festival atau acara itu berhubungan dengan pecinta seni. Tapi kalau di Nandur Serawung kita sejauh ini banyak di produsennya atau komunitas senimannya itu. Untuk pameran kali ini Mas, pemilihan senimannya bagaimana Mas? Kita menggunakan
sistem ya, open submission tadi, kita membuka terutama di media sosial, sehingga kebetulan kita banyak mendapatkan seniman muda, mungkin karena seniman muda lebih akses secara teknologi. Terus kita juga mengundang beberapa seniman yang kita anggap sesuai dengan tema, atau kita lihat, kita pandang memiliki kontribusi untuk membangun tema yang pengen kita hadirkan. Karena untuk tema kali ini Mas, apa Mas? Tema kali ini kan ekosistem Pranoto Mongso, Mas. Jadi sebuah tema untuk merespon pandemi ya, sebenarnya salah satunya. Karena ini adalah acara Nandur Srawung tahun kedua di dalam masa kita mengalami pandemi COVID-19. Kita ingin juga melihat bagaimana sih respon seniman atau kreasi seniman di dalam melakukan respon terhadap pandemi. Jadi ekosistem yang kita lihat adalah bagaimana seniman itu memiliki pemikiran atau pandangan untuk terhubung dengan sesama dan juga dengan semestanya. Makanya kita ngambil juga konsep Pranoto Mongso itu. Jadi Pranoto Mongso itu salah satu konsep dalam kebudayaan agraris dan maritim yang digunakan oleh petani dan nelayan di dalam untuk menghitung ya. Ya, untuk mengantisipasi perubahan cuaca, perubahan iklim melalui sistem perbintangan. Dan saya kira itu sebuah sistem canggih yang bagi kami bisa kita lihat konteks kekini di dalam seni rupa gitu. Nah, untuk konteks pameran ini, apa peran pemerintah dalam pelaksanaan Nandur Srawung ini, Mas? Kita mendapatkan fasilitas yang sangat membantu ya, karena ini didanai oleh dana keistimewaan melalui Taman Budaya sebagai salah satu UPT-nya Dinas Kebudayaan, dan dengan dana pemerintah itu kita bisa mengelolanya menjadi acara, sekaligus kita bisa membantu seniman untuk berkreasi ya, berproduksi itu. Jadi pemerintah ini menjadi salah satu bukti ya, atau jawaban pemerintah bahwa pemerintah itu hadir di dalam praktek keseniannya. Untuk seniman yang terlibat siapa saja Mas? Yang komunitas-komunitas juga jumlahnya untuk tahun ini mencakup berapa seniman? Jumlahnya keseluruhan itu 176 ya. 176. Dengan itu semua seni rupa juga atau dibagi? Ya kebanyakan memang seni rupa sih. Saya kira, tapi ada beberapa yang kelompok ya. Misalnya komunitas kita melibatkan street artist ya, seniman jalanan yang membuat mural gitu di jalan. Karena idenya itu karena kita punya pemikiran bahwa di situasi ini para penyintas atau para penderita COVID ataupun keluarganya, semuanya, bahkan semua masyarakat itu menjadi bagian yang mengalami krisis ini ya, baik secara sosial maupun secara ekonomi gitu. Sehingga kami mengajak para street art itu bisa membuat karya di ruang publik untuk yang berdekatan dengan tempat-tempat yang menjadi pusat-pusat kegiatan dalam pengobatan COVID ya. Misalnya di dekat rumah sakit, di dinding Panti Rapih, kemudian di depan Bethesda, kemudian yang di sini ada di depannya shelter Panggung Harjo. Mereka membuat karya untuk memberi semangat, memotivasi, dan juga memberi bahwa kita itu bersama-sama gitu di dalam menghadapi pandemi ini gitu. Dalam pelaksanaannya di saat pandemi seperti ini, bagaimana respon masyarakat untuk mengapresiasi karya-karya di pameran Nandur Srawung? Responnya kita kan menyediakan juga itu Mas, menyediakan untuk online yang walaupun untuk datang langsung belum bisa. Datang langsung bisa melalui konfirmasi. Jadi pada akhirnya kita membagi untuk menjamin keamanan semua, kita membagi menjadi 3 sesi setiap hari. Itu pun kita buka pada hari ketiga ya, mulai kita share ke teman-teman seniman atau siapapun untuk bisa datang, tetapi sangat dibatasi ya dengan pengaturan protokol ya. Untuk pembukaan pun kita tidak mengadakan acara yang
langsung gitu. Kita menggunakan live streaming dan juga penutupan juga kita tidak mengundang massa gitu. Untuk pelaksanaan ke depannya, untuk konsep Nandut Serawung ini apa Mas? Yang jelas kita ingin membangun jaringan yang lebih luas ya. Karena di tahun ini kita mulai 3 tahun ini kita membangun atas permintaan atau harapan Taman Budaya menjadi forum internasional itu. Kita juga mulai membangun komunikasi dan jejaring dengan seniman internasional. Dan di tahun ini ada 4 negara yang terlibat, yaitu Swiss, Jepang, Jerman, Austria, dan tentunya Indonesia. Itu mereka kirim karya? Mereka menggunakan, ada yang kita kebetulan tinggal di sini atau melakukan residensi di sini, ada namanya Takuro itu. Kemudian ada yang mengirimkan karya berbentuk digital, kemudian juga ada yang mengirimkan berbentuk jaringan gitu. Kemudian kita putar videonya gitu. Itu sejak 3 tahun yang lalu kita sudah mulai ya, membangun itu karena bagi kami Taman Budaya juga bisa menjadi salah satu lembaga yang membangun jejaring dengan lembaga kebudayaan lain di luar itu. Selain dari pameran yang ada ini, apakah ada program-program lain di samping? Ada, kita punya program baru, terutama di pandemi ini, yaitu program kurator muda. Itu bagian dari yang kita bayangkan ekosistem seni rupa. Kita ingin punya kontribusi karena Jogja itu tumbuhnya seniman sangat besar atau pesat, tetapi aspek kuratorial atau pihak-pihak yang mengelola pameran dengan pewacanaannya sangat kurang ya. Sehingga kita membuka aplikasi open submission untuk teman-teman di bawah 30 tahun. Dan yang masuk cukup banyak ya, sekitar 25 orang. Kita hanya bisa menerima 3 tahun ini untuk kita ajak bekerja sama, belajar sekaligus praktek mengenai kuratorial di dalam Nandut Serawung itu. Sudah sejak 3 tahun yang lalu? Kalau yang program kurator muda ini baru tahun ini. Baru tahun ini? Ya. Ada kendala nggak Mas sewaktu perhelatan pameran Nandut Serawung ini di kala pandemi? Kendalanya tentu di komunikasi atau koordinasi bersama ya, yang biasanya kita bisa ketemu langsung, berdiskusi. Kita banyak juga melakukan koordinasi melalui daring ya. Tapi saya kira itu dialami oleh semua orang sih. Bagaimana persiapan itu kita lakukan dengan jarak jauh gitu. Paling itu sih Mas, kalau yang kendala yang terlalu prinsip mungkin karena kita sudah 3-4 kali ini dengan tim yang hampir sama. Berarti tahun kemarin juga pandemi kan? Sudah ya, tahun kemarin pandemi tapi PPKM-nya nggak seketat yang kedua ini. Jadi kita masih bisa membuka siapa yang bisa mendaftar melalui Google Drive itu masih bisa. Kalau yang tahun ini tidak terlalu, lebih ketat ya. Oke Mas, terakhir untuk pameran Nandut Serawung ini, harapan dan evaluasi terkait pameran ini Mas? Kalau harapannya ya semoga Jogja atau Indonesia pada umumnya semakin kuat ini dalam membangun masyarakat seni rupanya, karena kita bagian dari masyarakat secara luas yang bisa berkontribusi ke seluruh aspek masyarakat ini. Kalau secara evaluasi kami melihat bahwa apa yang kita lakukan masih membutuhkan penguatan sektor jaringan itu, terutama jejaring dengan dunia internasional dan komunitas di luar DIY atau di luar Jogja. Itu masih terus Masih ya, karena kita merasa kita mungkin sudah sangat umum ya dikenal oleh teman-teman muda, tetapi kita juga belum terlalu diketahui lah di publik yang lebih luas itu. Apakah ini juga harapan untuk pemerintah, bagaimana Mas? Apakah ada yang perlu Ya, kalau harapan untuk pemerintah, kita mengharapkan koordinasi yang lebih bagus, terutama di dalam waktu penyelenggaraannya. Persiapan yang lebih lama misalnya, dan kemudian karena kalau semakin lama persiapan kita akan semakin mempersiapkannya dengan baik gitu. Bukan hanya 6 bulan, tetapi bisa mulai dalam setahun sudah bisa terselenggara gitu. Sudah terjadi persiapan.
Oke, terima kasih Mas Rain. Terima kasih Jimmy Mardika. Pemirsa, itulah perbincangan kita dengan Mas Rain Rosidi. Sampai jumpa di acara Imaji selanjutnya.